Halo, selamat datang di channel Made Pandu. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya yuk. Let's go! Halo semua, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, kembali lagi di channel Kak Made Pandu. Nah, kali ini Kak Pandu akan mengajak kalian untuk belajar matematika mengenai persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan tan X sama dengan tan A. Nah, bagaimana materinya? Langsung saja, let's go! Oke, nah kita awali dengan definisi. Untuk yang pertama, dalam penyelesaian persamaan bentuk yang ini ada dua, yaitu sudutnya dalam satuan derajat, kemudian sudutnya dalam satuan radian. Nah, yang pertama, sudut dalam satuan derajat. Nah, ini nanti ada sin, ada cos, ada tan. Untuk yang pertama, sin X sama dengan sin A, penyelesaiannya itu ada dua. Untuk sin yang pertama ini, nilai X-nya sama dengan A derajat plus K kali 360 derajat, atau yang ini X sama dengan 180 min A derajat plus K kali 360. Nah, ini kedua-duanya harus kalian cari. Untuk penyelesaian cos juga ada dua, yaitu untuk plus A derajat kali K X sama dengan plus A derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian untuk minnya di sini ada plus, ada min gitu ya. Dua-duanya harus kalian cari. Kemudian untuk tan, penyelesaian tan itu cuma ada satu, yaitu X sama dengan A derajat kali penyelesaian tannya cuma ada satu, yaitu untuk X sama dengan A derajat plus K kali 180. Nah, khusus untuk tan di sini periodenya hanya kali 180 derajat. Oke. Ingat, untuk penyelesaian sin ada dua, penyelesaian cos juga ada dua, kemudian untuk penyelesaian tan ada satu, dan periode tannya itu 180 derajat. Oke, sekarang yang kedua, sudut dalam satuan radian. Nah, intinya sama seperti yang di atas, cuma derajatnya, satuan derajatnya itu diubah menjadi radian atau dalam bentuk pi. Nah, untuk nilai pi-nya sendiri, pi-nya adalah 180 derajat. Nah, misalkan nanti sudut yang ingin kalian pakai adalah sudut 30 derajat, berarti pi dibagi berapa gitu. Jadi 180 derajat biar jadi 30 derajat, itu kita bagi dengan 6. Jadi untuk 30 derajat ini sama dengan pi per 6 gitu. Nah, oke, kalian sudah paham untuk definisinya, cara penyelesaian dari masing-masing persamaan sin, cos, dan tan? Sudah mengerti? Sudah, Kak Pandu. Oke, baik, kalau sudah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kakak sediakan masing-masing satu contoh ya, untuk soal sin, soal cos, dan soal tan gitu. Oke, untuk yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 45 derajat untuk nilai X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi nilai X-nya kita batasi di sini. Jadi, kalau tidak dibatasi nanti banyak sekali kita menemukan nilai X di soal ini gitu ya. Jadi kita batasi untuk nilai X yang 0 derajat di sini berarti ikut karena ada sama dengannya. Kemudian yang 360 derajat juga ikut nanti menjadi penyelesaian jika ada, karena isi sama dengan di sana. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Oke, nilai sin X sama dengan sin 45 derajat. Oke, cara langkah yang pertama di sini kita ada dua penyelesaian gitu ya. Jadi yang pertama, nilai X sama dengan 45 derajat plus K kali 360 derajat. Oke. Jadi yang di sini kita jalankan adalah nilai K-nya. K ini konstanta gitu ya. Konstanta. Jadi kita jalankan nilai K-nya dari 0. Oke, untuk yang pertama K sama dengan 0.
Jika sama dengan 0, X sama dengan 45 derajat plus 0 kali 360. 0 kali 360 ya pasti 0. Jadi nilai X di sini adalah 45 derajat. Kemudian nilai K sama dengan 1. Oke, jadi nilai X-nya 45 derajat plus 1 kali 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 360 yaitu 405 derajat. Jadi, untuk nilai 405 derajat ini tidak memenuhi karena batasan nilai nilai X yang kita cari yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti nilai ini tidak memenuhi. Jadi karena kita sudah menemukan nilai yang tidak memenuhi, jadi kita nggak usah lanjutin karena semuanya selanjutnya tidak memenuhi. Oke, untuk yang kedua itu X sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi kita hitung dulu nih, dikurangi 180 derajat dikurangi 45 derajat itu 135 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, sekarang kita jalankan nilai K-nya dari 0. Untuk K-nya sama dengan 0, nilai X-nya sama dengan, berarti yang di kanan ini udah pasti 0, kita tulis 135 aja, 135 derajat. Kemudian untuk K-nya sama dengan 1. Jadi X-nya sama dengan 135 derajat plus 1 kali 360 derajat. Jadi X-nya sama dengan 135 derajat ditambah 360, jadinya 495 derajat. Jadi nilai ini juga tidak memenuhi karena udah lebih dari 360 derajat. Nah, himpunan penyelesaiannya, jadi nilai-nilai X yang memenuhi untuk persamaan di atas itu himpunan penyelesaiannya. Yang pertama yaitu 45 derajat, kemudian 135 derajat. Jadi untuk nilai X yang memenuhi ada 2, 45 derajat dan 135 derajat. Jadi kedua-duanya harus kalian cari karena untuk penyelesaian sin ada 2. Oke, sudah mengerti? Sudah Kak Pandu. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Oke, untuk soal yang kedua yaitu soal cos. Nah, tentukan penyelesaian dari cos X sama dengan cos pi per 3 untuk nilai X-nya dari 0 sampai 2pi. Nah, sekarang kita pakai pi di sini, belajar pakai pi biar kalian juga bisa nanti ya. Oke, untuk penyelesaiannya begitu. Penyelesaian. Oke, untuk penyelesaiannya, jadi soalnya itu adalah cos X sama dengan cos pi per 3. Nah, ingat untuk penyelesaian cos juga ada 2 nanti. Jadi yang pertama untuk nilai yang plus, kemudian yang kedua untuk nilai yang min. Jadi di sini kita cari X sama dengan pi per 3 plus 2k pi gitu ya. Sekarang untuk plusnya dulu. Nah, sekarang kita langsung jalankan nilai K-nya. Jadi K-nya dari 0 kita masukin 0, X sama dengan pi per 3 plus 2 kali 0 kali pi. Jadi X-nya sama dengan pi per 3. Oke, pi per 3-nya masih memenuhi ya. Pi per 3 itu 60 derajat. Kemudian K sama dengan 1. Jadi nilai X-nya sama dengan pi per 3 plus 2 kali 1 plus 2 kali 1 kali pi. Jadinya X sama dengan pi per 3 plus 2pi. Sekarang kita samakan penyebut, pi per 3 plus samakan penyebut jadinya 6 per 3 pi. Jadi di sini jawabannya pi ditambah 6pi yang di atasnya kita jumlahin jadinya 7 per 3 pi. 7 per 3 pi itu setara dengan 210 derajat ya.
bukan 210, 420. Ini setara dengan 420 derajat. Jadi tidak memenuhi. Udah nggak usah kita lanjutkan. Kemudian yang kedua itu untuk X sama dengan min pi per 3 plus 2k pi. Sekarang kita jalankan nilai k-nya dari 0. Berarti x-nya sama dengan min pi per 3 plus 2 kali 0 kali pi. Jadinya x sama dengan min pi per 3. Oke, jadi ini tidak memenuhi karena batasan untuk nilai x-nya dari 0 sampai 2pi ke kanan ya, yang nilai min tidak memenuhi. Oke, selanjutnya untuk k sama dengan 1. Jadi nilai x-nya min pi per 3 plus 2 kali 1 kali pi. X sama dengan min pi per 3 plus 2pi. Jadi kita samakan penyebutnya sama dengan min pi per 3 plus 6 per 3pi. Jadinya min 1 ditambah 6, 5 per 3pi. Jadi 5 per 3pi itu pi bagi 3 60 derajat dikali 5 300 derajat. Ini masih memenuhi gitu ya. Kemudian kalau k-nya sama dengan 2, gimana dia? X sama dengan min pi per 3 ditambah 2 kali 2 kali pi. Jadi x-nya sama dengan min pi per 3 ditambah 4pi. Kalau kita samakan penyebutnya, oke, kita ke atasin dulu dikit-dikit. Jadi x-nya sama dengan min pi per 3 plus samakan penyebut 12 per 3pi dan dijumlahkan jadinya 11 per 3pi. 11 per 3pi itu pi bagi 3 60 dikali 11 660. Udah tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang ini tadi pi per 3 dan 5 per 3pi. Jadi pi per 3 5 per 3pi. Jadi ada 2 juga ya, pi per 3 dan 5 per 3pi. Oke, jadi jalankan terus k-nya sampai kalian ketemu tidak memenuhi sekali. Kalau udah tidak memenuhi, kalian nggak usah lanjutkan lagi gitu ya. Oke, jadi segitu aja caranya ya. Intinya nanti kalian harus menghafal sudut-sudut istimewa trigonometri. Kemudian kalian juga harus berlatih untuk memecahkan soal yang bentuk nilainya itu pi gitu. Soalnya kadang lebih susah kita menyelesaikan soal yang bentuk pi. Oke, kalau kalian nanti mau nanyain soal apa atau bagaimana caranya, kalian bisa masukin komen di video ini. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang ketiga adalah soal tan. Jadi tentukan penyelesaian dari tan x sama dengan tan 60 derajat untuk x-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sekarang soal yang tan. Penyelesaian. Oke, penyelesaian soal tan tadi ingat ada 1, kemudian periodenya hanya 180 derajat. Jadi soalnya yaitu tan x sama dengan tan 60 derajat. Oke, jadi penyelesaiannya x sama dengan 60 derajat plus k kali 180 derajat. Jadi kita jalankan k-nya dari 0. Nilai x-nya sama dengan 60 derajat plus 0 kali 180 derajat. Jadi x-nya adalah 60 derajat. Kemudian untuk k-nya 1, kita jalankan, ganti k-nya 1, itu 1 kali 180. Jadi x-nya sama dengan 60 derajat ditambah 180, 240
derajat. Oke, masih memenuhi karena kita nyari X-nya antara 0 sampai 360. Kemudian K-nya sama dengan 3. Sorry, kok 3? Untuk K-nya sama dengan 2 belumnya 2. Jadi X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Di X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 360 derajat. Jadi X-nya sama dengan 420 derajat. Oke, yang ini tidak memenuhi karena udah lebih dari 360 derajat. Oke, jadi himpunan penyelesaian untuk soal yang yang ini adalah nilai X-nya 60 derajat dan 240 derajat. Ada 2 juga. Jadi penyelesaian untuk tan cuma 1 itu aja dan periodenya 180 derajat. Oke. Jadi hal terpenting yang dasar sekali untuk kalian ingat di materi persamaan trigonometri yaitu nilai sudut-sudut istimewanya. Kalau kalian nggak tahu nilai sudut-sudut istimewanya itu nanti di materi-materi selanjutnya kalian akan kesusahan gitu. Nah, misalkan kalau kalian ada yang belum ngerti, kalian mau minta request, buatin video untuk bagaimana cara menghafal sudut-sudut istimewa dari trigonometri gitu, untuk nilai sin-nya, cos-nya maupun tanya. Bisa kalian request, nanti mudah-mudahan kakak bisa buatkan untuk kalian. Oke, segitu dulu materi dari persamaan trigonometri. Bentuk sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, tan X sama dengan tan A. Sampai ketemu di video Kak Pandu selanjutnya. Terima kasih.